Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ada mata pelajaran baru sekarang yaitu namanya em, coding dan AI. Coding dan Artificial Intelligence. Di mana setelah dilihat-lihat awal-awal pembelajarannya itu adalah tentang berpikir komputasional. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh orang yang merancang pembelajaran ini. Dari segi urutan materinya ini sudah pas, tapi dalam penyajiannya ini sungguh-sungguh tidak menyentuh sama sekali dunia pemrograman dan AI itu sendiri. Saya tidak tahu gimana ini cara pikir orang yang membuat materinya ini. Jadi di situ dibuatkan berpikir komputasional, lalu dibawa ke contoh sehari-hari. Jika kamu ingin membuat kue ulang tahun, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu begini, begini, begini. Pasti kamu membuat langkah-langkah begini. Itu tidak perlu pakai langkah-langkah. Otomatis orang pasti paham. Kemudian juga misalnya ingin membuat sambal, bagaimana cara yang efektif? Nggak ada orang membahas cara efektif membuat sambal, nggak ada. Jadi tolonglah buat contoh itu yang benar-benar menyentuh kepada tujuan. Ini lagi-lagi pendidikan kita ini modelnya seperti ini terus. Seolah-olah ingin memberikan dasar yang mendalam kepada anak. Padahal dasar yang mendalam itu membuat mereka bingung. Kalau mereka udah bingung, mereka nggak akan suka lagi pelajaran ini. Nggak akan suka dia. Apa gunanya itu katanya. Nanti ujung-ujungnya gimana? Kapan dia paham sebenar-benar paham itu? Ketika sudah kuliah juga ujung-ujungnya. Apa yang dia katakan nanti pas kuliah? Oh, rupanya ini dulu ya, gitu. Oh, rupanya ini sebenarnya berpikir komputasional itu. Dia akan menyadari, mengconsider seperti itu jadinya. Itu buktinya tanda apa itu? Tanda berarti waktu di SD nggak paham dia. Waktu di SMP dia nggak paham. Pas kuliah dia baru paham. Apa kita ingin memberikan dasar selama itu? Jadi dari ketika dia SMP sampai SMA atau sampai kuliah itu ngapain dia jadinya? Berada dalam kebingungan terus. Jadi cobalah buat materi yang benar-benar menyentuh kepada apa sebenarnya tujuan pelajaran tersebut. Ini nggak ada menyentuh pemrogramannya sama sekali. Gimana? Anak-anak sekarang itu bukan anak-anak yang bodoh. Mereka udah main game. Mereka udah apa segala macam. Udah main ya buka-buka aplikasi segala macam. Aplikasi mereka udah tahu. Program komputer mereka sudah tahu. Justru yang menjadi pertanyaan besar bagi mereka itu gimana buat game ini? Itu. Andai kalau ada guru yang bisa menjelaskan kepada mereka logis gimana game ini terbuat secara umum aja lah. Nggak usah sampai detailnya, kalau detailnya itu kan orang mau bikin game beneran. Ini secara umumnya aja dulu, ini game ini nak yang kalian mainkan ini. Kelihatan ajaib kan? Kalian tekan ini, nembak dia. Ini kayak ini nyata kan? Padahal begini sebenarnya di balik hal itu. Pasti menarik bagi mereka. Langsung menyentuh sesuai tujuan pelajaran tersebut. Ini enggak. Ada cara bikin rumah. Enggak ada orang. Enggak ada. Itu enggak akan. Itu yang membuat. Dulu kayak gitu juga. Aljabar. Aljabar bukan main dulu. Ribetnya. Tapi enggak pernah menyentuh apa gunanya. Sehingga orang enggak mau. Perasaan enggak mau tuh Pak. Bahaya banget Pak. Bahaya sekali. Kalau anak udah bilang dalam hatinya nggak mau, nggak penting, nggak ada gunanya, dia nggak akan belajar. Otaknya ini nggak akan tersentuh dengan itu. Sama kayak engkau mau ngasih hidayah ke orang, tapi hatinya nggak tersentuh, nggak akan dapat itu. Walaupun tiap hari kau sampaikan, sholat nak, sholat nak, sholat nak.
tapi hatinya nggak tersentuh, puluhan tahun pun nggak akan sholat. Sama dengan itu. Jadi jangan dikira mudah dengan hanya Anda menyampaikan materi tersebut lalu mereka tersentuh. Enggak. Lalu mereka tertarik, lalu mereka ingin berpikir. Manusia itu kalau udah otaknya menolak, udah nggak mau otaknya, habis ceritanya. Sampai kapanpun nggak akan paham. Kapan dia paham nanti? Ketika dia sadar dengan hal itu. Nah, kalau dapat dari awal dia sadar, ini gunanya untuk apa? Masa berpikir komputasional cuman tentang gimana bikin sambal yang baik, gimana bikin rumah. Kamu kalau disuruh nyuci oleh ibumu ngapain? Kalau nyuci, Pak, nyuci piring misalnya, nyuci piring, emang apa tahap-tahap nyuci piring yang direndam juga semuanya bisa juga. Jadi jangan bikin contoh-contoh yang jauh dari tujuan. Seolah-olah ingin membangun pondasi, tapi membuat anak-anak nggak suka. Apalagi dengan definisi yang tertulis itu, wah itu luar biasa, anak nggak paham. Itu membutuhkan kemampuan berbahasa selevel ahli linguistik. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Banyak pertanyaan dia, Pak, banyak sekali. Sistematis dia nggak jelas. Emang kata sistematis itu dipakai sehari-hari oleh dia? Enggak, baru sekali itu dia dengar. Memecahkan masalah aja. Pusing dia, nggak ada dia pakai kata-kata memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita pecahkan masalah ini, nggak ada. Itu yang mau dijelaskan, itu butuh kemampuan linguistik yang luar biasa itu. Yang efektifnya nggak ada pakai kata-kata efektif. Bingung dia, anak-anak tuh butuh dia hal-hal yang mudah dipahami, hal-hal yang dekat dengan dirinya, dan kalau bisa hal-hal yang bisa diimajinasikan, divisualisasikan, bukan hal yang abstrak seperti definisi itu. Nanti tesnya, walaupun dia dapat menjawab tes, Pak, pemahaman yang sebenarnya tidak akan bersarang di kepalanya. Palingan itu cuman hafal. Makanya beri dia contoh yang banyak, beri dia kejadian nyata yang banyak terkait berpikir komputasional. Tapi bukan contoh yang nggak ada hubungan ini tadi. Contoh yang sebenar-benarnya. Ambillah katanya misalnya, nak kalian sering main Facebook kan? Nih Facebook nih. Luar biasa Facebook nih kan, bisa ngirim pesan, bisa update status segala macam. Tahu nggak kamu? Ini sebenarnya seperti apa rupanya? Gimana orang buatnya? Pasti dia bertanya-tanya. Mana? Itu berpikir komputasional. Kita kelihatan itu seolah-olah nggak sanggup anak-anak. Emang nggak sanggup, tapi dia tahu, ini bendanya yang bakal saya kuasai kalau saya paham berpikir komputasional ini. Tapi kalau cuman contoh apa tadi? Bikin sambal, bikin rumah. Entahlah, apa. Itulah yang membuat dulu malas belajar aljabar tuh. Dan kalau tahu sekarang, bahkan sampai sekarang pun nggak tahu. Karena nggak disebutkan apa tujuannya, apa gunanya, seperti apa contohnya dalam itu. Saya dapat video tentang guna pangkat-pangkat itu aja. Baru-baru ini ada seorang content creator mengatakan ini bilangan berpangkat kayak gini penting dalam misalnya menghitung laju pertumbuhan atau laju perkembangan virus. Virus itu berkembangnya misalnya 10, pangkat 10, gitu. Baru make sense. Kalau udah make sense, tertanam dalam otak. Tapi kalau nggak make sense, nggak tahu apa gunanya. Kayak ngapal angka-angka, kayak ngapal simbol-simbol doang, nggak ada guna.
Nggak ada orang yang sanggup ngapal simbol-simbol doang, Pak. Nggak ada. Ah, pangkat-pangkat segala macam. Nggak pernah sama sekali dalam kehidupan terpakai. Tapi setelah dikasih tahu, itu bilangan pangkat gunanya salah satunya ini. Salah satunya aja baru, Pak. Disampaikan gunanya. Udah luar biasa menyentuh ke hati. Ini Al-Jabar. Persamaan. Sampai sekarang nggak tahu apa gunanya. Ujung-ujungnya harus mencari juga. Kalau harus mencari juga, apa guna guru dulu itu mengajarkan? Andai kalau dulu selesai di sana waktu di SMA, udah hebat sekarang. Tapi itulah. Nah, jangan sampai pelajaran ini juga seperti itu juga. Nanti kita terus ketinggalan. Cobalah pikirkan baik-baik. Ini saya nggak heran juga ya gimana cara berpikirnya ya. Apa nggak nanya ke anak-anak dulu, nah apa yang terjadi? Anak-anak kita sekarang banyak pendiam, nggak tahu. Malas membaca sesuatu yang berat itu aja mereka malas. Terus Anda kasih definisi-definisi yang tinggi. Dalam menjelaskan berpikir komputasional pun adalah berpikir komputasional secara bahasa aja lah, berpikir komputasional kata sifat itu kan dalam bahasa Inggris, udah bilang aja berpikir ala komputer, nah, gitu ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir layaknya komputer berpikir gitu, berpikir ala komputer. Nah itu mesti harus kita jelaskan lagi, komputer berpikirnya gimana, ah itu baru komputer tuh berpikir atau mengerjakan sesuatu berurutan, nah gitu, nggak bisa lompat. Ada kata kuncinya berurutan. Misalnya, saya juga nggak ahli juga tentang apa itu berpikir komputasional. Tapi tolonglah contoh-contohnya kalau bisa langsung menyentuh ke dalam apa namanya tujuan sebenarnya dari pelajaran ini. Tujuan sebenarnya. Sebab kalau Anda kait-kaitkan ke dalam seluruh kehidupan, ya bisa aja berpikir komputasional itu memang masuk dalam seluruh kehidupan. Dakwah juga, ngaji Quran juga bisa. Yang belajar di pesantren juga bisa nanti dibawa berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu seperti ini. Kamu ketika baca Quran itu juga berpikir komputasional. Iya, itu mungkin contoh, tapi nggak perlu lagi bagi mereka. Ngapain? Haruskah mereka nanti keingat, aku mau baca Quran, aku harus berpikir komputasional. Pertama gabungkan gabungkan huruf, selanjutnya gabung huruf menjadi kata. Kelamaan, Pak, kelamaan. Tolonglah yang bikin buku ini tolong diperbaiki. Saya rasa itu sangat jauh panggang dari api ya. Sangat jauh panggang dari api. Hanya akan membuat, intinya pertama, kalau Anda mampu membuat anak-anak tersentuh dengan pelajaran itu dan tergugah hatinya untuk memahaminya, itu udah hebat buku Anda. Tapi kalau membuat mereka lari, tidak menarik, nggak akan paham. Sekalipun paham, pasti cuman ya demi untuk ujian aja. Biar bisa jawab soal pas ujian. Jangan tertipu kalau mereka benar jawab ujian, Pak. Jangan tertipu. Itu karena mereka menghafal, tapi paham belum tentu. Paham hakikatnya dia belum tentu. Kita tuh pengen anak tuh paham hakikatnya apa gitu. Oke ya, itu saja. Tolonglah kalian-kalian yang menyusun buku itu tolong perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.